Pernah nggak kebayang ada ribuan prajurit yang udah standby selama 2000 tahun, tapi bukan buat perang, melainkan untuk menemani satu orang. Nah, hari ini aku ada di Xi'an, ketemu langsung sama mereka pasukan terakota. Aku naik bus seharga 30 yuan untuk menuju ke sana. Ini bus mini yang memang disediakan untuk pergi ke terakota. Yuk ikut aku, kita bongkar cerita sejarahnya sambil jalan-jalan. Jadi untuk tiketnya harganya 120 yuan. Aku beli lewat aplikasi WeChat. Sebelum masuk, kita harus scan dulu tiketnya. Dan aku juga mencari translator elektronik yang berbahasa Inggris agar lebih memahamkan ketika masuk di masing-masing gedung yang ada di terakota. Total ada 3 gedung yang berbeda. Jadi kisah ini dimulai tahun 246 sebelum Masehi. Saat itu, seorang anak berusia 13 tahun bernama Ying Cheng naik tahta menjadi penguasa negara Qin setelah ayahnya meninggal. Meski masih muda, dia juga punya ambisi yang besar. Di umur 20-an, dia menyatukan seluruh negeri yang saat itu terpecah menjadi banyak kerajaan. Di bawah bimbingan penasihatnya Lise, ia diperkenalkan kebijakan legalisme yang keras, menyeragamkan aksara, dan menstandarkan bobot dan ukuran, bahkan memajukan pertanian dan persenjataan. Dan dia berhasil. Tahun 221 sebelum Masehi, dia menaklukkan semua negara yang berseteru, memproklamirkan dirinya sebagai Qin Shi Huang, Kaisar pertama Tiongkok. Lalu, ia membangun infrastruktur secara besar-besaran, termasuk cikal bakal tembok besar Tiongkok. Tapi di balik kejayaannya, Kaisar Qin punya satu obsesi, hidup selamanya. Ia percaya bahwa ia bisa menemukan obat yang bisa mencegahnya untuk meninggal dunia. Dan dia mengirim pasukan untuk mencari obat tersebut. Pasukan ini berjumlah lebih dari 500 orang. Sayangnya, pasukan ini tidak pernah kembali dan mengabulkan perintah beliau. Bahkan, legenda bilang bahwa Kaisar memimpin pencarian sendiri, namun malah jatuh sakit dan berakhir meninggal dunia. Karena beliau takut akan kematian, Kaisar Qin juga mulai membangun kompleks makam raksasa untuk kehidupannya setelah mati, yang luasnya sangat lebar, dan di dalamnya ada istana bawah tanah, kereta perang perunggu yang ditarik kuda, kuda-kuda yang dikubur, musisi, akrobat, pejabat, dan selir, dan tentu saja ribuan pasukan terakota untuk melindunginya. Jadi ini tidak hanya sekedar makam, tapi kerajaan mini di bawah tanah. Bahkan, catatan sejarawan Han menyebutkan ada replika 2 sungai besar, Yangtze dan Yellow River, yang dialiri merkuri cair di dalam makam. Pasukan ini luar biasa detail. Masing-masing patung punya ekspresi, gaya rambut, bahkan jenggot yang berbeda. Ada prajurit infanteri, pemanah, perwira, kavaleri, dan kusir kereta. Mereka dibuat dengan teknik mass production di awal. Bagian tubuh dibentuk terpisah, lalu dirakit, sedangkan detail seperti rambut atau lipatan baju dipahat manual. Awalnya mereka dibuat berwarna-warni,
Setelah dibakar, dilapisi pernis lalu dicat dengan pigmen yang cerah. Sayangnya warna asli memudar begitu terkena udara saat digali. Dan senjata mereka itu asli. Lebih dari 40.000 senjata ditemukan di lokasi, ada tombak, panah, pedang yang memang khusus dikuburkan bersama kaisar. Jadi situs ini tersembunyi lebih dari 2000 tahun sampai tahun 1974 saat sekelompok petani menggali sumur dan menemukan artefak ini. Penemuan ini tentunya bikin geger dunia. Penggalian ini menemukan 3 lubang utama. Lubang pertama atau komplek pertama yaitu prajurit dengan formasi tempur. Komplek kedua kombinasi infanteri, kavaleri, dan kereta perang. Dan komplek ketiga markas komando pasukan. Karena nilai sejarah dan skalanya yang luar biasa, pada tahun 1987, UNESCO menetapkan kompleks makam Qin Shi Huang dan pasukan terakota sebagai warisan dunia. Status ini memastikan perlindungan internasional supaya situs ini tetap lestari untuk generasi berikutnya. Yang bikin menarik, ternyata ini bukan cuma prajurit. Ada yang isinya akrobat atau strongman dari tanah liat, musisi terakota, dilengkapi dengan berbagai macam burung, dan baju ziroh dari batu. Sebagian patung bahkan punya tanda atau cap pembuatnya. Ini menunjukkan sistem kerja yang mirip pabrik di zaman kuno, di mana para pengrajin dan pejabat pengawas tercatat dalam sebuah karya. Dan kalau kita lihat lebih dekat, banyak patung yang ditemukan dalam kondisi roboh atau rusak karena kebakaran besar di masa lalu. Mungkin akibat pemberontakan yang terjadi tak lama setelah kematian sang kaisar. Lagi-lagi mungkin. Dan yang paling misterius, makam utama Kaisar Qin belum pernah dibuka. Alasannya, yaitu kekhawatiran teknologi sekarang belum cukup untuk melindungi artefak dari kerusakan saat dibuka. Dan yang kedua, kandungan merkuri di dalamnya yang sangat tinggi. Terbukti dari survei geofisika yang mendeteksi kadar merkuri abnormal di sekitar gundukan makam. Artinya, masih ada harta dan rahasia besar yang menunggu di dalam makam tersebut. Menurutku, pasukan terakota ini bukan cuma patung, tapi pesan abadi dari masa lalu tentang ambisi, kekuasaan, ketakutan, dan warisan yang ingin ditinggalkan seseorang untuk selamanya. Dari tanah liat yang dibentuk 2 milenium lalu, kita bisa lihat betapa manusia masa itu sudah sangat terorganisir, kreatif, dan tidak kalah ambisius dibandingkan zaman sekarang. Jadi, kalau kamu mau ke Xi'an, wajib banget mampir ke sini. Rasakan sendiri aura sejarahnya, lihat detail setiap patungnya, dan bayangkan semua ini dibuat untuk menemani satu orang dalam perjalanan keabadian. Kalau kamu suka sejarah kayak gini, suka konten tentang Cina atau pengalaman cari beasiswa, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan petualangan seru berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.